Welcome to my channel. Rin 15. Bab 5. Lun yang protektif. Ana tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Lun. Kenapa tiba-tiba pria itu menjadi protektif terhadapnya? Napas Ana semakin tidak beraturan membuat dadanya maju mundur. Sebisa mungkin ia menatap ke arah lain, karena melihat wajah Lun yang begitu dekat akan membuatnya semakin gugup. "Kak Lun, jangan seperti ini," ucap Ana masih tidak ingin menatap Lun. Wanita itu perlahan mendorong dada Lun agar menjauh darinya. Akan tetapi, tenaga kecilnya tidak sebanding dengan tenaga kuat Lun. Bukannya terlepas dari Lun, Ana malah semakin dihimpit. Kedua tangan Ana sengaja digenggam ke tembok, membuat wanita itu semakin tidak bisa bergerak. "Kenapa? Kenapa berusaha melepaskan diri? Hah?" tanya Lun dengan nada semakin serak. Ana merasa ini tidak benar. Perlakuan Lun melewati batas. Tapi semakin Ana memberontak melepaskan diri, Lun semakin memperkuat genggamannya. Aroma asing mulai keluar dari diri Lun. Tentu saja itu aroma alkohol. Hingga tiba-tiba saja tatapan Lun menjadi sayu. "Seharusnya kamu menjawab saat aku bertanya." Ana terdiam, saking tidak fokusnya wanita itu. Ia bahkan tidak tahu pertanyaan Lun. "Kakak pasti mabuk. Lepaskan Ana. Tangan Ana sakit," keluh Ana. Terlihat Lun menyunggingkan senyum. "Sakit? Makanya jadilah patuh." Lun mulai meneliti wajah Ana, kemudian menurunkan pandangannya ke leher wanita itu. Leher putih dengan sedikit keringat karena ketakutan malah membuat Lun tergoda. "Berhenti memberontak, paham?" Bukan lagi pertanyaan, melainkan pernyataan. Ana hanya bisa diam dengan rasa gugup yang luar biasa. Jika ia patuh, apakah Lun tidak akan melakukan sesuatu kepadanya? Wanita itu masih berpikir positif. Lun adalah kakaknya, dan dia percaya pria itu bisa melindunginya dan tidak akan menyakitinya. Apalagi pria yang menjadi ayah angkatnya sudah mengatakan bahwa Lun sebenarnya anak yang baik. Jari telunjuk Lun mulai menyentuh lembut pipi Ana. Tatapan pria itu sulit diartikan. Tatapan tulus, akan tetapi bibir yang tersenyum tipis membuat rasa tulus itu terasa seperti hinaan. "Kamu terlihat cantik, Ana," ucap Lun dengan nada rendah yang serak. Ana menatap mata Lun. Entah kenapa aura pria itu terasa berbeda. Apa karena alkohol? Firasat Ana jadi buruk. Ia pikir normal jika kakak laki-lakinya memuji kecantikannya malam ini. Tapi tangan Lun semakin turun ke bawah dan dengan sengaja jari telunjuknya ia biarkan tersentuh dan menelusuri kulit putih Ana. Saat jari itu berada di leher Ana, wanita itu luar biasa gugup. Tidak, ini sudah tidak normal. Pasalnya, Ana merasakan sesuatu yang aneh kepada dirinya. Napas wanita itu menjadi terengah. Lun yang melihat rasa gugup Ana hanya tersenyum. Ia senang melihat Ana dan mempermainkan wanita itu. "Ternyata kamu cepat sekali terang. Tapi aku suka. Deru napasmu jadi membangunkan hasratku, Ana." Mata Ana membulat saat mendengar perkataan Lun yang menurutnya sangat kurang ajar. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu dengan santai? Apa ini kebiasaan kakak? Padahal Ana pikir kakak orang baik. Tapi sepertinya Ana menyimpulkannya terlalu cepat. Saat Ana ingin melepaskan dirinya, Lun malah mengangkat kedua tangan Ana membiarkan wanita itu terkunci di genggamannya.
Kamu berpikir terlalu positif, tapi sayangnya aku tidak perlu bersikap baik kepadamu. Lun menegaskan, wanita sepertimu tidak pantas diperlakukan dengan baik. Lanjut Lun, kali ini dengan nada sedikit menegaskan. Air mata Ana kini tertahan di kelopak matanya. Ia merasa terhina. Kemanapun dia pergi, kata-kata seperti itu mengikutinya. Apa Ana setidak pantas itu untuk dihormati? Maka dari itu, lepaskan Ana, Kak. Kakak tidak seharusnya seperti ini. Aku akan berteriak jika kakak... Belum sempat Ana melanjutkan perkataannya, Lun langsung menutup mulut Ana menggunakan telapak tangan dan membuat Ana semakin takut. Akan tetapi Lun langsung tumbang, membuat pria itu tertidur di pelukan Ana. Ana diam beberapa saat ketika menyadari tidak ada pergerakan dari kakak angkatnya itu. Sungguh, Lun sangat berat untuk tubuh Ana yang begitu kecil. Tentu saja Ana mulai panik. Apakah kakaknya benar-benar tertidur atau pingsan? Apa karena Dengan ragu, Ana mulai berbicara dengan nada rendah. Kak Lun, apa kakak bisa mendengar Ana? Bangunlah, Ana tidak mungkin memapah kakak ke mobil. Lihat, tubuh kakak begitu besar. Seharusnya kakak tidak seperti ini setelah apa yang kakak lakukan pada Ana. Ataukah ini semacam prank penyambutan? Cara kakak menyambut adik tiri sedikit barbar. Katakanlah, apa yang kakak lakukan tadi tidak serius kan? Kakak tidak akan melakukan sesuatu kepada Ana kan? Kakak tidak mungkin melakukannya karena seorang kakak tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti adiknya. Ya, sampai sekarang Ana berusaha untuk berpikir positif. Dia percaya dengan perkataan Papa Gino, bahwa Lun adalah anak yang baik. Apalagi, Ana tidak bisa menyangkal fakta bahwa Papa Gino terlihat baik padanya meski Ana belum bisa membuka diri. Ana berusaha memperbaiki posisi Lun dan membuatnya duduk bersandar. Ana tidak tahu apakah Lun sedang tidur atau malah pingsan. Dia duduk di samping Lun dan membuat kepala Lun bersandar di bahunya. Jika aku teriak, apakah akan membangunkannya? Tapi Ana tidak melanjutkan perkataannya. Dia mulai melihat handphonenya. Tentu saja tadinya ia berpikir untuk menelpon ibunya, akan tetapi ia terlalu gengsi. Ia merasa sedikit bersalah pada ibunya dan di sisi lain dia juga kesal pada ibunya. Pada akhirnya Ana tidak akan menelpon. 10 menit berlalu, Lun masih belum sadar. Suasana pesta terdengar meriah, akan tetapi Ana betah di teras. Langit malam yang sekarang ia tatap dipenuhi dengan bintang. Hingga terdengar nada dering handphone yang ternyata adalah handphone Lun. Ia harap Lun akan bangun saat mendengar suara nada dering itu. Akan tetapi masih tidak ada pergerakan dari Lun. Ana memeriksa kantong celana Lun. Tentu saja gadis sepertinya terlalu penasaran. Akan tetapi mata Ana membulat saat melihat nama pemanggil. Si penguntit? Wah, ternyata Kak Lun punya fans ya, gumam Ana. Ana jadi semakin penasaran. Perasaan menegangkan sekaligus sedih yang ia rasakan beberapa menit yang lalu, kini berubah jadi rasa penasaran. Dia memutuskan untuk mengangkat telepon tersebut. Akan tetapi ia semakin dikejutkan dengan suara sang penelpon. Lun, kamu di mana? Tanya sang penelpon. Wah, penguntitnya bukan wanita tapi malah pria. Aplaus untuk kamu, Kak. Bukan hanya wanita tapi pria pun tertarik dengan wajah Kak Lun. Batin Ana melihat Lun dan sedikit kagum dengan pria itu. Halo, jawab Ana dengan nada rendah. Apa ini Dek Ana? Kalian sekarang ada di mana? Tanya penelpon. Ana terdiam sejenak saat mendengar perkataan penelpon yang mengetahui namanya. Kok bisa tahu? Apa Kak Lun yang cerita tentangku?
Tanya Ana sedikit gugup. Hah? Tidak, tentu saja aku tahu. Kita tadi bersama. Astaga, ini saya, Dek. Andre. Ucap penelpon yang ternyata Andre. Oh, Kak Andre yang tadi? Tanya Ana memastikan. Andre menjawab. Iya. Kalian sekarang di mana? Aku cari dari tadi tapi tidak ketemu. Oh, itu Kak Lun tidak sadarkan diri. Kami sekarang ada di teras. Ucap Ana. Oke, aku akan ke sana. Jawab Andre langsung mematikan teleponnya. Ana menoleh melihat Lun yang masih tidak sadar. Sungguh, dia tidak mengerti kenapa nama Andre di HP Lun malah menjadi sepenguntit. Apa Andre benar-benar pria penguntit? Tapi Lun dengan Andre terlihat dekat. Atau jangan-jangan Andre menyimpan rasa pada Lun. Thanks for watching.